Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah meski masih secara online di masa new normal ini, atau kalau bahasanya Majelis Agung, kenormalan baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas perlindungannya, atas penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan senantiasa kita terima. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 34, Soraklah Hai Umat-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah minggu dalam rangka penutupan kegiatan bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang mengucap demikian. Ibadah minggu dalam rangka penutupan kegiatan bulan kesaksian pelayanan di masa new normal saat ini, kami lakukan dengan percaya bahwa kehidupan kita terjadi karena berkat pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi tema atau sabda pembuka dalam ibadah saat ini, kita terima bersama dari kitab Yeremia 20, ayat 10 bagian A dan ayat 11, yang demikian bunyinya. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Amin. Saudaraku, dalam melaksanakan panggilan Allah,
Yeremia mengalami banyak sekali peristiwa, bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga tantangan, penolakan, bahkan derita. Namun Yeremia tidak menjadi putus asa, karena seperti pahlawan yang gagah, Allah menyertai dia. Mari sabda pembuka yang menjadi tema ibadah saat ini kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 413 bait 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yeremia memiliki kesetiaan yang luar biasa. Walaupun ia mengalami banyak derita dan tantangan, namun ia tetap setia kepada Allah. Bagaimana dengan kula panjenengan dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Sebagai orang percaya, kita pun juga menghadapi banyak hal yang menyenangkan maupun sebaliknya. Ketika menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan penolakan, apakah kita tetap bisa berdiri tegak seperti Yeremia? Atau iman kita menjadi lemah? Saya yakin percaya kita berupaya untuk hidup taat seperti Yeremia taat kepada Allah. Namun kalau kita mau jujur, seringkali kita jatuh dan tidak setia. Karena itu mari dalam ibadah saat ini kita menyatukan hati, memohon pengampunan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Allah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih pada hari Sabat-Mu, melalui kelompok maupun keluarga, kami dapat membangun peribadatan untuk memuliakan Allah. Kami bersyukur kami boleh belajar dari seorang Yeremia, memiliki kesetiaan dalam segala keadaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentunya bukan hanya Yeremia, tetapi hidup di dalam kasih, setia dalam segala keadaan, juga menjadi harapan Tuhan atas hidup kami orang percaya. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melihat apa yang kami lakukan melalui tingkah laku, tutur kata maupun angan-angan kami. Sungguh Bapa, kami menyadari keterbatasan kami, karena itu kami mohon Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita yang dengan tulus hati memohon pengampunan kepada Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri
bersama-sama kita menerima berita anugerah yang disaksikan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 34 bait pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang 10 ayat ke-24 sampai 33. Sebelumnya kita satukan hati minta tuntunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam usaha kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan terlebih pada hari ini kami boleh beribadah di tengah situasi pandemik di negara kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami, kiranya Tuhan jamah hati kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami. Haleluya, amin. Bacaan kita Matius pasal 10 ayat ke-24 sampai ke-33 dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Jumlah seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 49. Firman Allah jayalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan yang sudah kita dengar bersama, yang kita jadikan nats, saya baca ulang ayat 31, demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dari bacaan ini, judul perenungan dalam ibadah hari ini adalah Setialah sebab Tuhan setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mendapat amanah, misalnya menjadi pegawai, mengalami kenaikan jabatan, atau membangun rumah tangga, selalu diawali dengan janji setia. Maksudnya hidup aktivitas yang akan dilakukan supaya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Demikian juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada 12 murid yang diutus menjadi mitranya. Saudara-saudaraku, dari kesaksian bacaan kita Matius 10, ada beberapa pesan nasihat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, panggilan atau perutusan Yesus adalah untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, para utusan agar senantiasa waspada, sebab dalam rangka memberitakan kerajaan Allah, mereka akan berhadapan dengan banyak hal, bahkan juga rasa sakit, penolakan, bahkan penderitaan. Dan yang ketiga, sebagai pengutus Tuhan Yesus berjanji memberi jaminan keselamatan kepada para utusan. Jaminan keselamatan apa yang dimaksud dalam bacaan kita? Yang pertama, jaminan memberi kekuatan dalam menyaksikan kasih Allah, dalam rangka mengajak bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia
tidak menutup kemungkinan 12 murid Yesus juga mengalami penolakan dan penderitaan. Namun siapa yang tetap setia dijelaskan di dalam ayat 24 dan 25 yang digambarkan seorang hamba tidak lebih dari tuannya, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau paling tidak sama. Artinya Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi tidak melebihi dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, jaminan perlindungan. Saudara-saudaraku, tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Termasuk juga jumlah rambut kita. Tuhan mengetahuinya. Dijelaskan di dalam bacaan tadi, burung pipit yang 2 ekor harganya seduit, yang merupakan mata uang terkecil Yunani, dipelihara oleh Allah. Tidak lepas dari pandangan Tuhan, apalagi kita orang percaya. Karena itu jangan takut harapannya. Sebab Allah berjanji memberi jaminan untuk senantiasa menjaga dan melindungi. Yang ketiga adalah jaminan hidup kekal. Penderitaan yang dialami oleh para utusan tidak dapat dibandingkan dengan derita hukuman bagi yang menolak kesaksian mereka. Karena itu walaupun para utusan menghadapi tantangan berat, para utusan supaya menyadari bahwa penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan apa yang akan mereka terima dari Allah, yaitu hidup kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan memberitakan kerajaan Allah bukan hanya menjadi tugas 12 murid Yesus, tetapi juga merupakan panggilan setiap orang percaya, termasuk kula panjenengan. Sebagaimana tema Bulan Kesaksian Pelayanan tahun 2020, bersama Roh Kudus, kita menjadi saksi dan pelayan Kristus. Walaupun menghadapi persoalan, walaupun menghadapi tantangan, kiranya semuanya itu tidak melemahkan, tidak membuat kita putus asa. Kita dalam hal ini belajar dari seorang Yeremia. Mari kita menempatkan Kristus lebih dari apapun juga. Dan kalau pada ibadah hari ini sekaligus merupakan penutupan ibadah Bulan Kesaksian Pelayanan GKJW Jemaat Mojokerto tahun 2020, mari kita lanjutkan tugas perutusan untuk memberitakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, Tuhan yang mengutus. Ia berjanji untuk memberikan berkat keselamatan serta memberkati kita semua. Selamat menjadi utusan Tuhan. Allah memberkati kita. Amin. Mari sejenak kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita bersama-sama mengaku iman rasuli. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan berlandaskan firman yang demikian. Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan sabda tersebut, mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan PKJ 147. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengutus kami untuk menjadi mitra. Kami bersyukur karena keberadaan kami orang percaya berharga di mata Tuhan. Karena itu ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia melaksanakan panggilan yang Tuhan percayakan. Kami belajar dari para murid, kami belajar dari Nabi Yirmia. Sempurnakan perenungan kami, sehingga hidup dan pelayanan yang Engkau percayakan menjadikan hidup kami berkenan di hati Tuhan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami berdoa, mohon kepada Tuhan, Allah memberkati bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil elit politik, terlebih yang ada di kota Kabupaten Mojokerto. Kami mohon Tuhan, segala rencana kegiatan yang dilakukan, terlebih upaya dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, Engkau sendiri yang berkenan campur tangan memberkati. Engkau berkati tenaga medis, Engkau berkati relawan, sehingga masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dan memperhatikan protokol kesehatan melalui aktivitas yang dilakukan terlebih di masa new normal ini. Pada kesempatan ini, kami mohon berkat Allah untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Mojokerto.
berbagai kegiatan yang kami lakukan, yang masih sebagian besar kegiatan dilakukan di rumah, kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan memberkati. Dan saat ini kami berada di masa new normal. Kami gereja sedang melakukan berbagai persiapan karena kerinduan kami untuk bisa beribadah bersama seperti yang kami lakukan sebelum pandemi terjadi. Karena itu segala persiapan yang kami lakukan, kami mohon Tuhan Yesus yang campur tangan dan memberkati, sehingga di dalam kami melakukan kegiatan persiapan-persiapan untuk peribadatan, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mendukung program pemerintah. Dalam ibadah hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan, bagian dari berkat yang Allah berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan menerima, menyucikan, memberkati, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum bagi kemuliaan Allah melalui kegiatan yang kami lakukan bersama. Jemaat dari yang terkecil sampai yang sepuh, dengan segala aktivitas, rencana dan pergumulannya, Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan dalam bentuk uang, Engkau sendiri yang memberi hikmat dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami akan mengakhiri peribadatan kami, doa syafaat yang kami haturkan saat ini, kami serahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa setia kepada Allah, menempatkan Tuhan lebih dari apapun juga. Sekaligus melalui firman yang kita renungkan, kula panjenengan diingatkan bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Mari saudara-saudaraku, kita jalani hidup kita lanjutkan aktivitas kita dalam rangka menjadi saksi dan pelayan Kristus secara nyata. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama mari kita menyanyi Kidung Jemaat 339 bait pertama. Sungguh dan tetap
Sebelum kita menutup peribadatan, mari kita kembali mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan dan terima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang ketiganya esa, senantiasa memberkati saudara sekalian dalam kehidupan sehari-hari, menjadi saksi pelayan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan menyanyi kidung jemaat 346 bait pertama.